Pernah nggak sih kepikiran siapa orang pertama yang menemukan tas? Dan dari mana asalnya? Soalnya, kalau dipikir-pikir, tas itu benda yang hampir semua orang pakai setiap hari. Mulai dari tas sekolah, tas kerja, tas belanja, sampai tas mewah yang harganya bisa miliaran rupiah. Tapi bagaimana awal mulanya? Yuk, kita telusuri sejarah panjang tas, dari zaman manusia purba sampai jadi bagian dari gaya hidup modern. Jauh sebelum ada tas mewah dengan logo eksklusif, manusia purba sudah punya tas sendiri. Mereka butuh sesuatu buat membawa makanan, peralatan, dan barang-barang lain saat berburu atau berpindah tempat. Nah, benda yang mereka pakai adalah kantong sederhana dari kulit hewan atau serat tumbuhan yang dijalin. Salah satu bukti tertua tentang penggunaan tas ditemukan dari Otzi the Iceman, seorang manusia es yang ditemukan di pegunungan Alpen dan diperkirakan hidup sekitar 5.300 tahun yang lalu. Ia membawa tas dari kulit hewan yang digunakan untuk menyimpan pisau batu, bahan makanan, dan perlengkapan lainnya. Bisa dibilang, Otzi adalah pemilik tas pertama yang pernah ditemukan dalam sejarah. Kalau manusia purba menggunakan tas hanya untuk kebutuhan bertahan hidup, di Mesir kuno, tas mulai punya fungsi sosial. Dinding-dinding kuil di Mesir menunjukkan gambaran orang-orang yang membawa tas kecil di pinggang mereka. Tas ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan barang, tapi juga menunjukkan status sosial pemiliknya. Kalangan bangsawan dan pejabat tinggi biasanya memiliki tas yang dihiasi emas dan batu permata. Semakin mewah tas yang mereka bawa, semakin tinggi pula kedudukan mereka di masyarakat. Ini mirip dengan tren tas branded zaman sekarang, di mana tas tertentu bisa menunjukkan status ekonomi seseorang. Di Eropa abad pertengahan, tas kecil yang disebut pouch mulai populer. Karena pakaian di masa itu belum memiliki saku, orang-orang harus menggunakan tas kecil yang diikat di pinggang untuk membawa uang koin, kunci, atau barang berharga lainnya. Menariknya, tas pada masa itu juga digunakan sebagai alat untuk mengatasi bau badan. Ya, benar. Karena kebersihan bukan prioritas utama di masa itu, banyak orang membawa tas kecil yang diisi dengan bunga kering atau rempah-rempah untuk mengurangi bau yang tidak sedap. Kalau dipikir-pikir, ini mirip dengan tren membawa parfum mini di tas zaman sekarang. Selain itu, ada juga tas khusus untuk keperluan keagamaan. Banyak pendeta dan biarawan membawa tas untuk menyimpan kitab suci atau barang-barang ritual mereka. Masuk ke abad ke-18 dan 19, revolusi industri membawa perubahan besar dalam dunia mode, termasuk tas. Produksi tekstil yang lebih maju memungkinkan pembuatan tas dalam jumlah lebih banyak dan dengan desain yang lebih bervariasi. Selain itu, gaya hidup masyarakat mulai berubah. Orang-orang mulai sering bepergian jauh dengan kereta api atau kapal laut, sehingga muncul kebutuhan akan tas yang lebih besar dan tahan lama. Disinilah koper mulai muncul. Pada abad ke-19, banyak pengrajin kulit mulai menciptakan koper yang lebih kuat untuk para pelancong. Salah satu yang terkenal adalah Louis Vuitton, yang pada tahun 1854 mulai membuat koper tahan air dan desain yang lebih praktis. Dari sini, industri tas mulai berkembang pesat. Sementara itu, di kalangan wanita, tas tangan mulai menjadi bagian dari mode sehari-hari. Para wanita mulai memakai tas kecil dengan desain elegan untuk membawa barang-barang pribadi mereka. Tas bukan lagi sekadar alat penyimpanan, tetapi juga bagian dari fashion. Kalau di abad sebelumnya tas lebih bersifat fungsional, di abad ke-20 tas mulai berubah menjadi fashion statement. Merek-merek terkenal seperti Chanel, Hermes, dan Gucci mulai merancang tas dengan desain eksklusif dan material premium. Salah satu tas paling legendaris yang muncul di abad ini adalah Chanel 2,55 yang dirancang oleh Coco Chanel pada tahun 1955. Tas ini memiliki rantai logam sebagai tali, sesuatu yang revolusioner di zamannya. Desainnya yang simple namun elegan membuatnya tetap populer hingga sekarang. Selain itu, tas ransel juga mulai populer di kalangan pelajar dan pekerja.
Pada tahun 1960-an, perusahaan seperti Jansport dan Ispak mulai memproduksi tas ransel dengan desain yang lebih kuat dan nyaman. Hingga sekarang, ransel tetap menjadi pilihan utama untuk keperluan sekolah, kerja, hingga traveling. Masuk ke abad ke-21, desain tas semakin berkembang. Selain dari segi estetika, banyak inovasi yang dibuat untuk meningkatkan fungsionalitas tas. Misalnya, munculnya tas dengan port USB untuk mengisi daya ponsel, tas anti-maling dengan resleting tersembunyi, dan tas berbahan ramah lingkungan. Banyak merek besar juga mulai beralih ke bahan daur ulang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, ada tas yang dibuat dari plastik daur ulang, kulit vegan, atau bahan organik yang lebih ramah alam. Ini menunjukkan bahwa tas bukan hanya sekadar aksesori fashion, tetapi juga bisa menjadi bagian dari gerakan keberlanjutan. Dari kantong kulit hewan di zaman prasejarah hingga tas desainer yang harganya bisa mencapai miliaran rupiah, perjalanan tas benar-benar luar biasa. Awalnya hanya sebagai alat bantu manusia untuk membawa barang, kini tas telah menjadi simbol status, mode, dan bahkan teknologi. Jadi, kalau kamu tertarik dengan sejarah benda-benda yang kita gunakan sehari-hari, jangan lupa like dan subscribe. Karena masih banyak fakta unik dan cerita menarik lainnya yang bakal kita bahas di Seputar Cerita. Sampai jumpa di video berikutnya.